Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi bersama Bu Eli dalam pembelajaran tematik. Hari ini hari Senin ya. Semangat hari Senin. Oke, anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas tentang tema 4, subtema 2, yaitu tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk menyiapkan terlebih dahulu buku penanya, alat tulisnya, dan buku catatan, serta simak video pembelajaran dari Ibu sampai selesai ya. Nah, kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya. Mudah-mudahan hari ini kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oke anak-anak, langsung saja ke materi hari ini. Pada materi pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu ada bahasa Indonesia tentang menemukan dan menyusun kalimat saran dalam teks. Yang kedua itu ada matematika, yaitu tentang menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Dan materi yang ketiga yaitu SBDP tentang gerak kaki dalam tari. Langsung saja ke materi yang pertama ya, bahasa Indonesia tentang menemukan dan menyusun kalimat saran. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya apa sih kalimat saran itu. Nah, silahkan dibuka buku penanya halaman 121. Di sana di subtema kedua, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kalimat saran biasanya mengandung kata seharusnya, hendaknya, sebaiknya. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca teks terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan seksama. Nah, jadi biasanya itu dalam kalimat saran yang digunakan ada 3 kata. Ada seharusnya, hendaknya, sebaiknya. Contohnya, Ibu kasih contoh ya. Seharusnya kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, contoh lainnya jika menggunakan kata hendaknya. Hendaknya teman-teman di kelas merapihkan buku paketnya masing-masing. Terus ditambah lagi kalau menggunakan kata sebaiknya. Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya agar tidak berserakan di kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat saran. Mungkin Ananda sudah tahu ya bagaimana cara membuat kalimat saran. Nah, biasanya kalian juga mungkin pernah mempraktikkan kalimat saran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekarang baca teks ya di halaman 121. Nah, di sana ada teks tentang kewajiban dan hak di sekolah. Kepala sekolah, guru, dan siswa termasuk warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki kewajiban dan hak. Siswa memiliki kewajiban belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Siswa memiliki hak mendapatkan ilmu pengetahuan dan bimbingan dari guru di sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Setiap warga sekolah hendaknya menaati aturan yang berlaku di sekolah.
Apabila aturan dipatuhi, maka ketertiban dan keamanan dapat terwujud di sekolah. Nah, dari dari teks yang sudah kita baca, di sana ada kalimat teks, ada kalimat saran. Kira-kira di bagian manakah kalimat saran? Nah, itu adalah tugas Ananda ya. Silahkan cari mana yang disebut dengan kalimat saran dalam teks. Kalian bisa menuliskannya pada halaman 122 ya, di bagian kolom yang paling atas. Nah, selain itu ada juga tentang kalimat saran itu pada halaman 126. Di halaman 126 di sana kalian belajar menyusun kalimat saran berdasarkan teks. Nah, tentang kewajiban dan hak di sekolah. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tulis tentang kewajiban dan hak di sekolah. Sebelum menyusun kalimat saran, kita harus menemukan permasalahan yang terdapat pada teks tersebut. Setelah permasalahan kita ditemukan, kita dapat menemukan pendapat apa yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalimat saran dapat kita susun berdasarkan pendapat yang akan kita berikan tersebut. Nah, sudah paham ya bagaimana cara membuat kalimat saran? Silahkan kalian cari tugasnya, cari kalimat saran dalam teks halaman 121. Oke, kita lanjutkan ke materi matematika, yaitu tentang menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui ya bagaimana cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan dua bilangan yang selisihnya telah diketahui? Nah, ingatlah pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Nah, anak-anak, kita dapat menentukannya dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Nah, di sini ada langkah-langkah menentukan bilangan yang selisihnya diketahui. Yang pertama, Ananda harus untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Jadi tentukan dulu ya, nilainya harus lebih besar dari yang diketahui. Dan yang kedua, kita harus untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Nah, agar lebih paham, Ibu di sini akan berikan contohnya ya. Contoh soal. A dikurangi B sama dengan 210. Ini yang diketahuinya adalah 210. Nah, tentukan nilai A dan B. Bagaimana ya cara menentukan nilai A dan B? Yang pertama, ingat, tadi kita harus menentukan terlebih dahulu nilai yang lebih besar. Yang A-nya itu harus nilai yang lebih besar daripada yang nilai diketahui. Contohnya berapa? Nah, di sini tentukan sebuah bilangan A. Nah, di sini Ibu di mana A lebih besar dari 210. Misalnya A sama dengan 300. Misalkan di sini nilainya 300. Nah, kalian boleh bebas ya, mau nilai berapapun terserah. Yang penting kalian harus menentukannya itu adalah jangan kurang dari yang diketahui dari 210. Nah, kemudian maka bilangan B dapat ditentukan sebagai berikut. Ya, selanjutnya adalah kalian harus mengurangi. A dikurangi B sama dengan 210. Nah, karena A tadi sudah ditentukan 300, maka kita masukkan nilai A-nya. 300 dikurangi B sama dengan 210. Dan B sama dengan 300 dikurangi 210, hasilnya adalah 90. Jadi 300. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan A 300 dan B 90. Jadi 300 dikurangi 90 sama dengan 210. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya. Nah, ada di halaman 123. Ayo berlatih halaman 123. Nah, soal yang pertama kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, ingat, ketika kita di sini adalah
tariklah garis untuk pasangan bilangan yang selisihnya 125. Jadi kalian harus menentukan atau mempasangkan dengan angka mana dengan mana yang hasil selisihnya itu, hasil pengurangannya itu adalah 125. Ingat, jika kita akan menentukan nilainya itu, yang pertama nilainya harus yang lebih besar terlebih dahulu karena kita akan melakukan pengurangan. Contohnya di sini ibu akan kita nomor 1 dulu ya, 600. Nah, 600 kita pasangkan dengan 475. Nah, 600 dikurangi 475, kalian bisa menggunakan pengurangan bersusun panjang atau pendek ya. Nah, agar untuk memudahkan. Nah, 600 kurangi 475 itu adalah hasilnya 125. Nah, jika hasilnya 125 itu berarti pasangannya, maka kita akan tarik garis dari angka 600 ke angka 475. Nah, seperti ini. Nah, silakan Ananda salin di buku pulpena ya, ikuti ibu. Kemudian yang 520 dipasangkan dengan yang mana ya? Yang hasilnya itu 125. Oh, dengan 645. Cara menghitungnya ingat, bilangan yang lebih besar terlebih dahulu, kemudian dikurangi bilangan yang lebih kecil, maka hasilnya adalah 125. Yang ketiga, ternyata 528 dikurangi 403 itu hasilnya 125. Kemudian yang ini 665 dikurangi 540 sama dengan 125. Selanjutnya yang lebih besar adalah 700. 735 dikurangi 610 adalah 125. Nah, selesai nomor 1 sudah ditarik garis. Sekarang bagian yang nomor 2. Lingkarilah dua bilangan yang memiliki selisih sebagai berikut. Nah, ini sama ya, yang bagian segitiga itu adalah hasilnya. Jadi kalian harus menentukan mana dikurangi mana yang hasilnya itu adalah 54. Nah, coba 105 tentukan dulu bilangan yang lebih besarnya. Di sana nomor 1 yang A itu bilangan yang paling besarnya adalah 156. Maka kita lingkari 156. 156 dikurangi berapa yang hasilnya 54? Apakah dikurangi 112 ataukah dikurangi 102? Nah, silahkan kalian dihitung dulu menggunakan pengurangan bersusun. Nah, maka hasilnya adalah dipasangkannya dengan 102. Jadi 156 dikurangi 102 hasilnya adalah 54. Yang B sekarang. Yang B berapa dikurangi berapa yang hasilnya 68. Nah, di sini kita ambil angka yang paling besar. Angka yang paling besar di barisannya itu adalah angka 300, maka kita lingkari. Kemudian 300 dikurangi berapa? Yang hasilnya 68. Apakah 132 ataukah 232? Nah, silahkan dihitung dulu, baru nanti hasilnya ketahuan mana yang hasilnya 68. Nah, di sini ibu sudah hitung ya. Hasilnya itu adalah 300 sama 132. Maka kalian lingkari. Jadi 300 dikurangi 132 hasilnya itu adalah 68. Oke, untuk selanjutnya silakan Ananda kerjakan bagian C dan D ya. Sekarang nomor 3. Tentukan dua bilangan yang selisihnya adalah sebagai berikut. Yang A. Nah, di sana di buku penanya sudah diketahui selisihnya itu adalah 112. Caranya gimana? Ingat, cara yang pertama tadi ada dua langkah-langkah menentukan bilangan yang lebih besar dari yang diketahui. Di sini kan yang diketahuinya 112. Ibu kasih contoh yang bilangan yang paling besarnya adalah 320. 320 dikurangi 112
hasilnya adalah 208. Yang B, sekarang yang diketahuinya adalah 127, maka bilangan yang lebih besar dari 127 berapa? Silahkan. Nah, di sini Ibu kasih contoh 300. 300 dikurangi 127 sama dengan 173. Nah, gampang bukan? Nah, silahkan Ananda kerjakan bagian C dan D-nya ya, dilanjutkan untuk berlatih. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh soal halaman 129. Silakan dibuka buku penanya halaman 129. Di sana ingat kembali bahwa untuk membuat pengurangan yang hasilnya diketahui, bilangan pertama harus lebih besar dari bilangan yang diketahui. Bilangan kedua didapat dengan mengurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Nah, di sini langsung saja ke contoh soalnya ya. Sekolah Beni membuka pendaftaran kursus musik pada gelombang pertama. Pihak sekolah hanya akan menerima paling banyak 96 peserta baru. Buatlah dua kemungkinan pasangan bilangan lainnya, yaitu perkiraan banyak siswa yang akan mendaftar dan banyak siswa yang belum diterima. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat dua bilangan yang kemungkinannya hasilnya itu adalah 96. Oke, cara penyelesaiannya, ingat tadi yang pertama di sini yang diketahuinya 96 ya. Nah, cari bilangan yang lebih besar dari 96. Terserah kalian, boleh bebas berapapun. Ibu di sini ngambil contoh 150. Nah, langkah keduanya adalah mengurangi angka yang lebih besar, kemudian dikurangi angka yang sudah diketahui. 150 dikurangi 96. Kalian bisa menggunakan pengurangan bersusun sama dengan 54. Yang baiknya 96. Sekarang dengan temannya siapa lagi ya? Angka yang lebih besar dari 96 selain 150. Di sini Ibu kasih 200. Nah, kurangi sekarang 200 dikurangi 96, hasilnya adalah 104. Gampang kan? Tentukan bilangan yang lebih besar terlebih dahulu. Setelah itu, angka yang lebih besar dikurangi angka yang diketahui, dan itulah hasilnya. Oke, alhamdulillah matematika. Nah, silahkan kalian kerjakan yang nomor 3 halaman 130 ya. Silahkan boleh dikerjakan di buku catatan jika tidak cukup. Sekarang kita lanjutkan ke materi SBDP, yaitu tentang gerak kaki dalam tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Gerakan pada tari biasanya menjadi simbol akan hal yang ingin diciptakan oleh penari atau pencipta tari. Gerak kaki dalam tari ada bermacam-macam. Nah, di sini Ibu akan tunjukkan contoh gerak kaki dalam tari. Yang pertama ada gerak kedua kaki rapat di bagian tumit dan membuka di ujung, seperti ini. Yang kedua ada gerak kaki kanan di depan, kaki kiri dan kebalikannya. Kemudian gerak kaki kanan di depan, kaki kiri dan kebalikannya. Hampir sama seperti ini ya. Dan yang keempat, ada gerak menekuk kedua lutut kaki. Kemudian ada gerak mengentakkan kaki. Dan yang keenam ada gerak jalan ke samping kiri atau kanan. Nah, di sana selain itu di halaman 130 juga di sana ada gerak kaki dalam tari. Nah, gerak kaki dalam tari ada bermacam-macam seperti berjalan, jinjit atau melompat. Nah, di sana itu ada gerakan tarian ya. Ada gerakan 1, lutut ditekuk dan berjalan melangkah ke depan dengan kaki kanan sambil dientak-entak. Kemudian gerakan kedua, kaki kanan dilangkahkan ke kanan dan ke kiri ikut bergeser ke kanan. Gerakan diakhir dengan mengentakkan kaki kiri seraya menekuk lutut. Kemudian yang ketiga ada gerakan
berputar 360 derajat ke kanan. Diakhiri putaran kaki kiri diangkat dan dihentakkan ke bumi. Nah, ini nanti untuk halaman 130 nanti kita akan praktekkan ya pada saat PTM. Nah, untuk tugas SBDP-nya silakan kalian kerjakan yang halaman 125. Oke anak-anak, alhamdulillah untuk tugas hari ini yang pertama bahasa Indonesia, silakan kerjakan menuliskan kalimat saran berdasarkan teks halaman 121. Untuk tugas matematikanya, kerjakan ayo berlatih halaman 123 nomor 2 bagian C dan D, nomor 3 bagian C dan D, dan halaman 130 nomor 3. Untuk SBDP-nya, kalian silahkan kerjakan ayo berlatih halaman 125. Oke anak-anak, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah Ibu sampaikan. Silahkan anak-anak waktunya untuk berlatih ya. Apabila ada materi yang kurang dipahami, silahkan tanyakan kepada Ibu Bapak Guru ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.